Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita dulu belajarnya jumlah mufidah. Apa jumlah mufidah? Susunan beberapa kalimat Yang bisa dipahami. Susunan beberapa kalimat yang bisa dipahami. Coba kasih contoh. Contoh. Al-Masjidu Kabirun. Al-Masjidu. Ya. Al-Masjidu Kabirun. Ini namanya jumlah mufidah. Terdiri dari mubtada dan khabar. Kemarin kan jumlah mufidah ada dua tuh. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah maksudnya apa? Jumlah yang dimulai dengan fi'il disebut jumlah fi'liyah. Kalau dimulai dengan isim disebut jumlah ismiyah. Kemudian kita udah belajar tentang ajza'il jumlah, bahagian-bahagian jumlah. Apa aja bahagian jumlah? Isim, terus fi'il, terus huruf atau kalimat lah, ya kan? Jadi ajza'ul jumlah ini bahasa lainnya bahagian-bahagian untuk membentuk satu jumlah mufidah. Ada namanya isim, ada fi'il, ada huruf. Coba ulang dulu, isim itu apa? Itu Apa isim? Itu ada kadang hewan. Iya, udah. Ya. Binatang. Setiap kalimat yang menunjukkan kepada manusia, hewan, binatang, ya hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati. benda mati atau benda hidup semuanya isim. Kemudian fi'il. Fi'il ada tiga macam. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Fi'il madhi kita pernah belajar di sekolah, ya kan? Sekarang judulnya kita belajar fi'il mudhari'. Kita lihat yang fi'il mudhari'. Langsung contoh fi'il mudhari'. Ini pembahasan tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Aghsilu yadayya, apa artinya? Aghsilu yadayya. Aku sedang mencuci tangan. Ini bisa dua macam nih. Aghsilu yadayya bisa aku sedang mencuci tangan. Kalau kita ngomongnya sedang mencuci tangan. Atau kita mau mencuci tangan boleh juga. Aghsilu yadayya. Aku mau mencuci tangan. Dah. Kemudian albasu siyabi. Aku sedang memakai pakaianku, bajuku. Albasu siyabi. Aku sedang memakai pakaianku. Atau aku mau memakai pakaianku, boleh. Itu dulu. Nal'abu bil qurra. Kami sedang main bola. Atau kami mau main bola. Namshi fit tariq. Kami sedang berjalan di jalan. Atau kami mau berjalan di jalan. Yanbahul kalbu. Sedang menggonggonglah anjing itu. Intabaha yantabihu. Yantabihul harisu. Sedang berjaga-jagalah si Haris penjaga. Ta'kulul bintu, sedang makanlah anak perempuan itu. Tazbalul wardatu, sedang layulah mawar itu. Nah ini bagian pertama, ini semuanya ini. Aghsilu yadayya, saya sedang membasuh dua tangan saya. Bisa dipahami nggak ini? Ketika ada yang mengucapkan aghsilu yadayya, saya sedang cuci tangan, kita ngerti nggak maksudnya? Ngerti? Kalau ngerti disebut jumlah mufidah. Jadi ini disebut jumlah mufidah karena begitu kita dengarkan kita paham, nggak perlu bertanya-tanya lagi. Kemudian karena dimulai dengan fi'il disebut jumlah fi'liyah. Cuma yang kita pengen belajar malam ini, aghsilu ini fi'il apa? Ya, aghsilu fi'il apa? Jadi ini kalau dilihat dari artinya, saya sedang basuh tangan, saya sedang pakai baju, kami sedang main bola, kami sedang jalan di jalan. Nah ini yang begini-begini semuanya fi'il mudhari' namanya. Semuanya fi'il mudhari' namanya. Adik? Yanbahu sedang yanbahu apa namanya tadi? Menggonggonglah anjing. Yantabihu sedang berjaga-jagalah Haris. Ta'kulu sedang makanlah anak perempuan itu. Tazbalu sedang layulah mawar itu. Jadi yang perlu diingat begini, fi'il mudhari' yaitu setiap fi'il yang menunjukkan kepada pekerjaan sedang dilakukan atau mau dilakukan. Fi'il, kata kerja yang menunjukkan kepada pekerjaan sedang.
atau akan, itu namanya fi'il mudhari. Dah. Kemudian coba kita perhatikan. Al-ghasilu, huruf pertamanya apa? Alif. Alif apa hamzah? Apa beda alif sama hamzah? Alif. Itu terakhir. Kalau alif nggak ada harokatnya. Kalau yang ada harokatnya namanya Hamzah. hamzah. Al-ghasilu di awalnya apa? Hamzah. Hamzah. Al-basu di awalnya, La. nal-abu di awalnya, Nun. namshi, Nun. yanbahu, Ya. yantabihu, Ya. ta'kulu, Ta. tazbalu. Ta. Nah, ini dari sini kita bisa paham setiap fi'il mudhari mesti di awalnya ada salah satu dari huruf ini. Ada kala hamzah di awal, ada kala nun di awal, ada kala ya di awal, ada kala ta di awal. Nah itu. Hamzah, nun, ya, ta. Ini kita singkat jadi anaitu. Anaitu atau Anita. 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 Jadi begini, satu kalimat baru boleh kita bilang dia fi'il mudhari dengan ketentuan di awalnya ada salah satu huruf dari hamzah, nun, ya atau ta. Kalau di awalnya nggak ada hamzah atau nggak ada nun, nggak ada ya, nggak ada ta, nggak boleh kita bilang dia fi'il mudhari. Itu syaratnya. Jadi 4 huruf ini, ana itu namanya huruf mudhara'ah. Huruf apa namanya? Huruf mudhari'. Apa arti huruf mudhari'? Huruf yang ada pada fi'il mudhari'. Jadi disebut huruf mudhari'. Begitu. Aghsilu. Apa arti aghsilu? Cuci. Siapa yang mencuci? Aku. Aku. Albasu. Maka. Siapa yang memakai? Aku. Aku. Wah ini. Ini kan kita ini begini cara belajarnya, begini. Jadi gini. Kalau fi'il mudhari di awalnya ada hamzah, itu di dalamnya pasti ana. Aghsilu yadayya, saya sedang mencuci 2 tangan, ada saya. Albasu pasti saya. Kalau fi'il mudhari di awalnya nun, apa arti nal'abu? Main. Kita Main. pasti di dalamnya nahnu. Itu mudah banget. Namshi, nahnu. Kalau fi'il mudhari di awalnya hamzah dan di dalamnya ana, kalau di awalnya nun dan di dalamnya nahnu. Kemudian yanbahu. Nah, kalau yanbahu, kalau fi'il mudhari di awalnya ya, macam-macam kemungkinannya. Bisa huwa, nanti bisa huma, bisa hum juga. Nanti yanbahu. Misalkan yaktubu Muhammadun, kan boleh. Sedang menulis oleh si Muhammad. Yaktubu Muhammadun darsahu. Sedang menulis oleh si Muhammad akan pelajarannya, boleh. Nah, yang penting ini aja 2 dulu. Kalau aghsilu ana, nal'abu nahnu. Jadi kesimpulannya fi'il mudhari setiap fi'il yang menunjukkan kepada pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Bagaimana cara membedakan sedang atau akan? Itu kita lihat kondisi. Kalau kita ngomongnya sedang cuci tangan, aghsilu yadayya, berarti menunjukkan kepada sedang. Saya sedang cuci tangan. Kalau kita bilang sama teman kita, mau kemana? Aghsilu yadayya, saya mau mencuci tangan saya. Akan. Jadi keadaannya nanti. Nah, begitu. Kemudian, banyak ini. Ini semuanya namanya jumlah fi'liyah. Jadi tugas kita sekarang bagaimana cara membuat jumlah atau membuat satu kalam atau satu kalimat bahasa Indonesianya yang dimulai dengan fi'il mudhari. Nah, coba, misalkan pengen bikin kalimat yang bagaimana? Coba. Saya sedang baca buku, coba. Saya sedang Tahu. Akra'u Tahu. kitabah. Akra'ul kitabah. Saya sedang membaca kitab.
Kalau kitab saya akra'u kitabi. Saya sedang baca kitab saya. Tinggal tambah hamzah di awal. Jadi caranya begini, misalkan kita mau bilang baca, kita cari fi'il madhi yang artinya baca apa? Qara'a. Ya kan? Qara'a. Kita rubah jadi fi'il mudhari'. Qara'a yaqra'u. Aqra'ul Qur'ana. Saya sedang baca Quran. Kemudian apa lagi misalkan? Saya sedang menulis pelajaran saya. Bagaimana? Menulis bahasa Arabnya kataba. Mudhari'nya yaktubu. Berarti kalau saya menulis aktubu. Aktubu darsi. Saya sedang menulis pelajaran saya. Coba lagi yang awalnya nun. Kami sedang belajar di kelas. Ya, nata'allamu fil fasli. Kami sedang belajar di kelas. Kemudian apa lagi? Kemudian yang iya sekarang. Ini ya, misalkan Muhammad sedang menulis atau Muhammad sedang pergi ke kantin. Yadhabu Muhammadun ilal maqsafi. Sekarang kita balik. Zainab sedang pergi ke kantin. Ilal maqsafi. Ya, jadi kalau ta ini untuk perempuan. Coba lihat ta'kulul bintu. Bintu kan anak perempuan. Makanya pakai ta'kulu. Dia tasrif keempat. Ya'kulu, ya'kulani, ya'kuluna. Ta'kulu. Ya kan? Ta'kulul bintu. Berarti kalau di sini kita ganti Fatimah, ta'kulu Fatimah. Tazhabu Fatimah. Jadi memang begitu aturannya, antara fi'il dan fa'il harus mutabaqah, harus sesuai. Kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya muannas. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Nah, ini tentang fi'il mudhari'. Kemudian, ya, jadi begini. Aghsilu kalimatnya apa? Fi'il apa? Madhinya apa? Salah. Apa? Salah. Ghasala? Ya, Dari mana kita tahu ghasala? di kamus. Kamus, lihat kamus. Boleh dah. Kemudian albasu, fi'il mudhari', madhinya apa? Apa ya? Apa saya? Tinggal buang hamzahnya, tinggal apa? Itu cara carinya. Tinggal labisa, yal basu. Tadi kalau kita buang hamzahnya ada dua kemungkinan. Kalau bukan ghasila berarti ghasala. Yang penting kan fi'il madhinya 3 huruf. Ghasila, yaghsalu, labisa, yal basu. Ini cara cari fi'il madhinya. Nal'abu fi'il madhinya apa? Buang nunnya. Karena nun tambahan ini huruf mudhara'ah. Jadi la'iba yal'abu. Aku bermain al-abu. Kami bermain nal'abu. Namshi, kita buang nunnya. Masya yamshi. Masya yamshi. Ya lebih kurang begitu, walaupun kadang nanti bukan masya, masya kadang bisa. Tapi yang pasti kan fi'il madhinya 3 huruf. Huruf dasarnya. Jadi begini berarti. Ini langsung kita tambah fi'il ini ya. Udah ini dulu. Ini hafal. Oke? Ini dianggap udah paham. Yang paling penting sebenarnya bukan ilmu nahunya, ilmu sarah paling penting. Kalau nggak bisa sarah nih. Fi'il paling sedikit 3 huruf. Fi'il madhi paling sedikit 3 huruf. Nggak boleh kurang dari 3 huruf. Fa'ala. Jadi fi'il madhi itu ada 2 macam. Fi'il madhi ada yang hurufnya 3, paling sedikit. Ada yang huruf aslinya 4, 2 macam doang. Fi'il madhi ada 2 macam. Ada yang huruf dasarnya 3, ada yang huruf dasarnya 4. Ini caranya. Fi'il madhi yang huruf dasarnya 3 ada 3 macam. Ada 3 macam. Ada fa'ala,
ada fa'ila. Ini biarin dulu. Ada fa'ula. Ini penting banget. Fa'ula. Fi'il madhi paling sedikit 3 huruf. Fi'il madhi yang 3 huruf bentuknya 3 macam doang, enggak lebih. Dimanapun kita cari cuma 3 doang. Yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ila, yang ketiga fa'ula. Jadi yang berubah huruf tengahnya doang, in-nya. Oke. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fi'il madhi ada 3 macam. Fi'il madhi paling sedikit hurufnya cuma 3. Bentuknya 3 doang. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, kalau ada fi'il madhinya kan berarti ada fi'il mudhari'nya, ya kan? Ada fi'il mudhari'. Sekarang begini. Kalau fi'il madhinya fa'ala, fi'il mudhari'nya ada 3 macam. Kalau fi'il madhinya seperti fa'ala, fi'il mudhari'nya ada 3 kemungkinan. Ada yang fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ada yang yaf'ilu. Yaf'ilu. Ada yang yaf'alu. Yaf'alu. Kalau fi'il madhinya fa'ala, mudhari'nya ada yang fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ala yaf'ilu, ada yang fa'ala yaf'alu. Contoh fa'ala yaf'ulu. Contohnya nasara. 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 Mudhari'nya yang suruh. Yang suruh. Jadi begini maksudnya. Kita menemukan fi'il madhi nasara. Kita sama sama fa'ala. Mudhari'nya yang suruh. Dari mana kita tahu nasara yang suruh? Enggak tahu kita. Kalau bukan dengar dari orang Arab. Dengar dari orang Arab. Maksudnya begini. Kita dengar atau dari Quran juga boleh. Dari Quran juga boleh. Maksudnya begini, maksud ayat begini. Enggak boleh kita sembarangan nasara yang siru atau nasara yang saru kita tebak-tebak, enggak boleh. Jadi kalau nasara apa yang suruh, apa yang saru, apa yang siru, kita harus pastikan. Apa lihat kamus, apa lihat Quran. Lihat Quran misalkan begini. Kan ada doa di Quran. Al-Baqarah terakhir apa? Fansurna. Fansurna alam qaumil kafirin. Fansurna berarti nasara yang suruh. Buktinya fi'il amarnya fansur. Ya kan? Berarti nasara yang suruh. Gitu maksudnya. Gak boleh tebak-tebak. Cari di Quran atau cari di kamus. Kemudian ada yang fa'ala yaf'ilu. Contohnya daraba yadribu. Daraba yadribu. Ini daraba fi'il madhi, yadribu fi'il. Dari mana kita tahu daraba harus yadribu? Enggak boleh daraba yadrubu. Sama seperti tadi. Kita dengar dari orang Arab, lihat kamus atau lihat di Quran. Di Quran wa daraballahu masala. Daraba. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, fadrib di asakal hajar. Fadrib kan? Berarti daraba yadribu, yadrib. Nah itu kita tahu daraba yadribu. Enggak boleh daraba yadribu. Kemudian ada yang fa'ala yaf'alu, seperti fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Yaftahu. Mana'a yamna. Mana'a yamna. Mana'a. Jadi yang perlu diingat begini. Kalau fi'il madhinya 3 huruf sama seperti fa'ala. Mudhari'nya ada 3 macam. Ada yang fa'ala yaf'ulu, contoh nasara yang suruh. Ada fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu. Ada fa'ala yaf'alu seperti fataha yaf'alu. Cuma kalau yang fa'ala yaf'alu mudah biasanya. Baru kita baca fa'ala yaf'alu kalau di salah satu hurufnya, huruf kedua dan huruf ketiga ada huruf idhar. Huruf kedua, huruf ketiga ada huruf idhar atau huruf halak. Ha, in, ghe, ha, hamzah. Ini kan ada ha nih. Fathah ya, tahu.
Mana a? Ain. Huruf idhar kan? Mana a yang? Na'u. Zahaba. Ha. Habu. Gampang. Sa'ala. Yas'alu. Nah, itu tandanya. Jadi di sekolah sih nggak ngaji kita mata bina ya. Jadi kita begini nih, penting banget nih. Ini. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu namanya bab pertama itu mesti diingat. Namanya bab pertama itu ingat. Karena kalau belajar kitab mata bina nanti atau kailani ini penting. Fa'ala yaf'ulu namanya bab pertama. Fa'ala yaf'ilu seperti dharaba yadribu namanya bab kedua. Nah, kemudian fa'ala yaf'alu namanya bab ketiga. Harus ingat contohnya. Sudah. Kemudian fi'il madhi yang kedua fa'ila. Kalau fi'il madhinya fa'ila, imnya kasrah, mudhari'nya dua macam doang. Ada kata fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'alu. Yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Ada kala fa'ila yaf'ilu. Yaf'ilu kasrah. Yaf'ilu. Contoh fa'ila yaf'alu ini alima. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Penting nih, tulis ya'lamu. Jadi nggak boleh kita alima ya'lumu, nggak ada itu. Kalau kasrah di madhinya mudhari, kalau bukan ya'la ya'lim. Cuma untuk kita pastikan lihat kamusnya. Alima ya'lamu. Amarnya i'lam. Kan kita sering dengar fa'lam. Fa'lam, ilam kan? I'lam. Berarti alima ya'lamu. Kemudian satu lagi fa'ila yaf'ilu seperti hasiba. Ini contohnya harus diingat. Hasiba yahsibu. Menghitung. Yahsibu. Fa'ila yaf'alu. Contohnya alima ya'lamu. Fa'ila yaf'ilu. Contohnya hasiba yahsibu. Fa'ila yaf'alu namanya bab keempat. Bab keempat. Fa'ila yaf'ilu namanya bab 5. Dia ada 6 macam doang. Makanya penting bab 5. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Satu lagi, ada isya. Fa'ula. Kalau fi'il madhinya dhammah innya fa'ula, mudhari'nya pasti dhammah. Fa'ula ya, mulu nggak ada lagi. Nggak ada lagi, gampang banget ini. Ya, mulu. Fa'ula ya mulu. Contohnya hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Nah, hasuna yahsunu. Ini namanya bab ke-6. Jadi bab ke-6 kalau ditanya besok yaitu fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Misalkan ketemu dakhala. Dakhala madhinya mudhari'nya apa? Yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Berarti masuk bab berapa dia? Dakhala yadkhulu. Bab pertama. Nasara yasuruh. Cuma dakhala, dari mana kita tahu yadkhulu? Dari sering membaca tadi, sering baca Quran. Fadkhulu. Fadkhulul apa ini firman Allah? Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah kan? Udkhulu dakhala yadkhulu. Itu kalau sering baca Quran makanya mudah. Dakhala yadkhulu. Ketemu jalasa. Madhinya jalasa. Berarti fa'ala. Mudhari'nya apa? Ya jelisu. Bab berapa? Bab 2 berarti. Karena kita tahu. Nah itu harus lihat kamu. Kalau ada di Quran boleh. Jalasa ya jelisu. Ada nggak di Quran ya jelisu? Ya jelisu. Fafsahu yafsahillahu lakum. Enggak ada. Yes. Oh, udah. Jadi yang perlu diingat malam ini penting banget nih. Ini ilmu saraf nih. Jadi kalau madhinya fa'ala mudhari'nya ada 3. Bisa fa'ala yaf'ulu bab pertama, fa'ala yaf'ilu bab kedua, fa'ala yaf'alu bab ketiga. Kalau madhinya fa'ila mudhari'nya 2 doang. Fa'ila yaf'a, fa'ila yaf'i. Kalau madhinya fa'u berarti mudhari'nya yaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah insya.
Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.